Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Menteri Koperasi dan UMKM beserta jajarannya, Menteri sampai ditayang siaran perdagangan dan ekonomi warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Belum Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Menteri Koperasi dan UMKM beserta jajarannya, Menteri Perdagangan beserta jajarannya, Menteri BUMN beserta jajarannya. Ini adalah barangkali menjadi rapat kerja terakhir kita di Komisi 6. Pertama tentu saya ucapkan banyak terima kasih atas berbagai kerjasama dan dinamika dalam mengatasi dan memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat yang sesuai dengan bidang kerja kita. Untuk Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan, saya tidak akan banyak bicara. Untuk anggaran saya setuju, bahkan kalau bisa ditambah karena ini langsung bersentuhan dengan persoalan publik seperti teman-teman sampaikan tadi. Saya izinkan supaya tidak terlalu panjang karena ini juga cukup panjang. Saya ingin menyampaikan satu hal yang saya kira sangat penting bagi kita semua. Khususnya kepada Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi legacy di masa akhir jabatan kita bersama, DPR sampai 30 September dan pemerintah sampai 20 Oktober ganti pemerintahan baru. Menurut saya bisa asal kita kompak memperjuangkannya, yaitu terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik. Karena pada akhirnya semua yang disampaikan selama bertahun-tahun kemudian akan dituangkan di dalam satu sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana di dalamnya harapan saya tentu saja ini jangan hanya dipandang dalam perspektif administrasi pemerintahan pusat dan daerah belaka. Di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik ini adalah sistem tata kelola pemerintahan. Di dalam sistem tata kelola pemerintahan bicara tentang data dari hulu ke hilir berbagai bidang kehidupan rakyat, berbagai bidang pembangunan, dan kita juga harus meyakini artinya di balik data dalam angka negara yang ditampilkan di dalam SPBE, di balik data dalam angka negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan, yang menjadi amanat kita semua sebagai orang-orang yang insya Allah bukan hanya terpilih tetapi juga terpanggil untuk memberikan pengabdian. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pembukaan itu mudah-mudahan, mohon maaf, sama sekali tidak untuk menggurui. Karena ini menjadi penting bagi perjalanan pemerintah baru ke depan dan perjalanan bangsa ini ke depan. Tidak mungkin lagi kita tidak menggunakan sistem digital. Pada tanggal 27 Mei 2024, Presiden secara resmi meluncurkan GovTech Indonesia bernama INA Digital. Dan pada saat itu Pak Menteri BUMN menyampaikan alasan pemilihan Perum Peruri, yang ditugaskan adalah Perum Peruri, berdasarkan pada portfolio digital yang kuat terbukti dengan berbagai layanan digital pemerintahan yang sebelumnya menjadi produk unggulan Perum Peruri. Pasal 3 ayat 1, dan Menteri tentu saja bukan hanya karena asumsi pribadi.
Penugasan ini adalah berdasarkan pasal 3 ayat 1 Perpres nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital yang menugaskan Perum Peruri menyelenggarakan aplikasi SPBE prioritas meliputi 1. Perencanaan penyelenggaraan aplikasi SPBE prioritas, pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE prioritas, 3. Pengintegrasian aplikasi, 4. Pengoperasian, 5. Keamanan artinya keamanan sistem dan datanya, 6. Distribusi atau diseminasi, 7. Pemeliharaan aplikasi, 8. Pengelolaan infrastruktur SPBE. Pasal 7 Perpres 82 2023 sumber pendanaan dari APBN dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perkembangannya saya memantau sebetulnya ingin menyampaikan ini sejak lama pimpinan, tetapi karena kita banyak persoalan yang harus segera diselesaikan, di kesempatan berharga ini saya ingin mempertanyakan pemantauan dan analisis yang saya lakukan secara berkala. Pada perkembangannya Perum Peruri selanjutnya menugaskan anak perusahaan yaitu PT Peruri Digital Security. Betul ya Bapak? Betul, PDS menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan otoritas saudara-saudara 9 aplikasi pimpinan yang dipegang saat ini oleh PT PDS, anak perusahaan. Di dalam catatannya saya mungkin koreksi kalau data saya salah. Tetapi apa yang dilansir oleh beberapa menteri, pertama yaitu layanan pendidikan terintegrasi, 2. Layanan kesehatan terintegrasi, 3. Layanan sosial terintegrasi, 4. Layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, 5. Layanan transaksi keuangan negara. Transaksi keuangan negara sebagai layanan pembayaran terpadu yang terintegrasi dengan seluruh penyedia layanan jasa keuangan, luar biasa. Nanti mohon dikoreksi jika apa yang saya sampaikan salah. 6. Layanan administrasi pemerintah di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian. 7. Layanan portal pelayanan publik, layanan single sign-on nasional, layanan identitas digital terpadu, layanan infrastruktur, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah dan komputasi awan. 8. Layanan satu data Indonesia. 9. Layanan kepolisian yang terintegrasi meliputi penerbitan surat izin mengemudi dan izin keramaian. Subhanallah, otoritasnya besar sekali. Namun demikian saudara-saudara yang kami muliakan, izinkan saya menyampaikan kasus PT PDS 26 November 2023. Polda Metro Jaya membongkar kasus korupsi pengadaan fiktif PT PDS diduga tidak realisasikan program yang telah dianggarkan, antara lain data storage, network performance monitoring and diagnostic, SIM dan managed service. 19 Februari 2024 PT PDS menghadapi kegagalan sistem e-materai. Ini sudah dilansir di berbagai media yang tidak dapat diakses selama 3 hari penuh. Kasus e-materai yang ramai saat ini adalah pada program pendaftaran CPNS 4 September 2024 yang memerlukan e-materai, laman PDS tidak dapat diakses. 5 September pada pukul 8 total pendaftar itu 2.922.336 orang. Pendaftar yang telah menyelesaikan submit 1.011.148 orang. Jika dikalikan dengan harga e-materai 20.000, telah masuk uang peserta ke PT PDS senilai 20.222.960. Namun kemudian ini Head of Corporate Secretary Peruri menyampaikan alasan error akibat tingginya akses. Selesaikah dengan meminta maaf? Tentu sebenarnya tidak selesai. Lalu kemudian bisa mengajukan pembatalan maksimal 3 hari. Pembelian hanya dilakukan untuk 1 invoice, yang dikembalikan uang hanya 75%. Jangan dihitung 20.000-nya kali sejuta, 75% dibalikin, sisanya kemana Pak Menteri? Permintaan pembatalan akan diproses maksimal 45 hari. 20.000 rupiah orang harus nunggu 45 hari. Dan kemudian disampaikan melalui helpdesk pada laman resmi BKN, repot banget. Nah, pertanyaan saya Pak Menteri,
Ini bukan kesalahan Pak Menteri, ini clear untuk publik. Ini bukan kesalahan Menteri BUMN, bukan kesalahan BKN, tetapi saya ingin menanyakan, boleh tertulis saja Pak, karena ini akan menjadi performance kita semua lembaga negara, karena kalau akan dilanjutkan di PT PDS pengelolaan SPBE. Tolong diberi-ketahukan kepada kami, apa saja bukti keberhasilan program digital Perum Peruri dan PT PDS? Apa Key Performance Index yang digunakan? Kedua, bagaimana perkembangan kasus korupsi pengadaan fiktif Perum Peruri yang dibongkar Polda Metro Jaya 26 November? Yang ketiga, ini penting. Ini anggaran bagi 3 kementerian ini termasuk anggaran yang sangat minimalis. Ya. Tapi saya ingin tahu berapa anggaran dari APBN yang telah dialokasikan ke Perum Peruri dan dari mana saja sumber anggaran lainnya yang dialokasikan untuk GovTech Ina Digital. Keempat, sejauh mana penyelenggaraan GovTech Ina Digital khususnya 9 aplikasi oleh Perum Peruri yang diserahkan pada anak perusahaan PT PDS. Saya merekomendasikan Pak Menteri, yuk kita perjuangin bareng-bareng Pak, mumpung ada sekian hari. Saya mendesak jajaran Perum Peruri dan PT PDS diberi sanksi Pak, dievaluasi. Enggak cukup kasus itu minta maaf. Ya, yang kedua adalah saya mendesak BPK lakukan audit menyeluruh terhadap Perum Peruri atas alokasi APBN dan sumber anggaran lainnya dengan alasan untuk penyelenggaraan GovTech Ina Digital. Ketiga, mohon dukungannya dengan dasar kinerja yang dipertontonkan oleh Perum Peruri dan PT PDS. Ini dari awal saya sampaikan, ini akan menjadi salah satu tonggak bagaimana administrasi dan pelayanan publik oleh pemerintah pusat dan daerah dan satu data dan seterusnya. Karena itu saya mendesak untuk merevisi Perpres 82 2023, mengkaji ulang penyelenggaraan SPBE diserahkan pada Perum Peruri yang menugaskan PT PDS dalam implementasinya. Saya mendukung institusi penegak hukum untuk melanjutkan penyelidikan dan membongkar dugaan kasus di Perum Peruri dan anak perusahaan. Terakhir saya ingin mengingatkan dengan segala kerendahan hati saya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, tidak boleh profit taking, tidak boleh orientasinya mengambil keuntungan. Begitu ya Pak, sepakat ya? Kalau Perumnya oke, penugasan, tetapi ketika begitu diserahkan kepada anak perusahaan berbentuk PT, maka menjadi profit taking, mau tidak mau. Ini disebutnya, kalau saya menganggapnya social cost. Nah, Bapak Menteri yang saya hormati, mohon dukungannya. Sekali lagi, ini bukan kesalahan Menteri BUMN atau Kementerian BUMN, tetapi ini adalah upaya kita bersama. Untuk pemerintahan yang baru, evaluasi ulang, kenapa tidak kementerian terkait yang memegang SPBE ini, entah Kemeninfo atau kemudian untuk pemerintah daerah dengan Kemendagrinya begitu, kenapa harus PT, anak perusahaan? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkenan, tapi berkenan tidak berkenan ini penting, apalagi kalau sampai megang sistem keuangan negara pimpinan. Terakhir, izinkan saya untuk tidak membacakan pantun. Saya doakan semuanya. Saya ingin menyampaikan doa di penghujung raker terakhir kita ini. Robbi najini minnal qaumiz zalimin. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang zolim. Robbi najini minnal qaumil hasidin. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang hasad. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sekarang balik-balik Pak. 3 bulan sekali umroh. Pak Ketua. PKS bisa tergeser. Hormati Menteri yang sudah kita begitu